Halo, terima kasih sudah mampir di video ini. Teman-teman, yuk mari kita membuat granny square klasik. Kita mulakan dengan membuat slip knot. Lalu kita chain 4. Kita bawa ke chain yang pertama, kita buat slip stitch. Selanjutnya kita akan bekerja di lingkaran utama yang sudah terbentuk. Kita akan mulakan dengan membuat satu single crochet, kemudian disusul dengan 2 chain ke atas seperti ini. Dari sini dan seterusnya nanti kita hitung sebagai satu double crochet. Tambahkan lagi 2 double crochet, lalu kita chain 3, kembali bekerja di lingkaran utama. Kita buat 3 double crochet, lalu kita ulangi lagi buat 3 chain, kembali ke lingkaran utama. Kita buat 3 double crochet, kita buat chain 3 lagi, kembali ke lingkaran awal. Kita buat 3 double crochet terakhir. Untuk menyambung round 1, kita akan buat chain 1 terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat 1 double crochet yang dikait di double crochet yang tengah. Selesai. Kemudian kita lanjut round berikutnya dengan membuat 1 single crochet, chain 2, 2 double crochet di tempat yang sama. Lalu untuk intervalnya kita buat chain 1, kemudian masuk ke space berikutnya. Kita buat 3 double crochet, chain 3, 3 double crochet di tempat yang sama. Oke, lanjut kita buat chain 1, kemudian di chain 3 space berikutnya kita buat yang sama, 3 double crochet, chain 3, 3 double crochet. Untuk bagian sambungannya kita lakukan hal yang sama. Jadi kita chain 1 dulu, kemudian double crochet di kait di double crochet yang tengah. Seperti ini hasilnya.
Ini saya mau ganti warna benang, jadi benang yang Tosca ini dipotong dulu, kemudian kita amankan pakai cara seperti ini, ditarik. Kita biarkan ekornya seperti itu dulu, nanti kita baru rapikan di akhir. Kita mulai ambil benang berikutnya. Di sini saya menggunakan warna kuning. Jadi sebelum kita mulai berganti benang, kita buat slip knot dulu dengan benang yang baru. Kemudian kita cari tempat yang bukan tempat kita potong benang sebelumnya. Jadi ini kita buat single crochet, kita chain 2, lalu di tempat yang sama kita buat 2 double crochet, chain 1, sembari bagian ekornya kita ikut rajut ya, biar dia nyelip di tengah. Kemudian di chain 1 space kita isi 3 double crochet plus chain 1 tentunya. Jadi jarak 3 double crochet ini dengan 3 double crochet lainnya itu kita kasih 1 chain, kecuali untuk yang bagian corner itu isinya 3 DC, chain 3 DC. Kalau menurut saya dalam membuat granny square klasik seperti ini itu ada 3 tips sih. Yang pertama, kalau untuk membuat tas dengan benang yang cenderung licin, sebaiknya memang tidak menggunakan magic ring. Saya sendiri sudah berhenti pakai magic ring, jadi pakai chain 4 slip stitch. Atau kalau mau lebih kecil lagi bisa chain 3, atau kurang mungkin lingkarannya kurang besar bisa pakai chain 5 slip stitch. Kemudian tips yang kedua, apapun bentuknya usahakan bagian sambungan itu ada di corner, ada di pojokan, karena kalau kita ngikut pola sambungannya ada di sisi-sisinya, itu biasanya akan nampak semacam garis gitu hasil akhirnya. Kemudian yang ketiga, kalau ganti benang, untuk benang yang baru itu letak awalnya jangan sama seperti terakhir kita potong benang warna sebelumnya. Jadi kita pindah tempat, pindah lokasi awalnya. Itu salah satu cara untuk mengkamuflase letak sambungan. Dengan begitu biasanya hasil granny square-nya itu lebih rapi. Baik, untuk yang warna kuning kita sudah sampai di akhir putaran dengan cara yang sama. Untuk bagian sambungnya kita chain 1, kemudian kita buat 1 double crochet melintang gitu ya, tiduran, dikait di double crochet yang tengah. Nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau mau kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Oh iya, satu lagi, mungkin beberapa teman-teman ada yang mengeluhkan kenapa granny square-nya tidak kotak persis tapi ada sedikit miring gitu kan di bagian ujung-ujungnya, yang pojok itu sedikit kayak tidak lurus, kayak belok ke kiri. Itu disebabkan kita mengerjakannya searah, satu putaran searah ya, seperti yang saya kerjakan ini. Jadi ini kalau diamati betul pasti ada sedikit condong ke kiri, karena arah merajut kita kan kalau kita right handed ya, itu dari kanan ke kiri, jadi pasti ada sedikit condong ke kiri. Tapi menurut saya itu juga tidak jadi soal. Namun jika teman-teman merasa perlu memperbaiki itu, teman-teman bisa coba cara mengerjakan granny square right side round side. Jadi satu round
dikerjakan right side, round berikutnya kita kerjakan wrong side. Dengan cara putar balik seperti itu, biasanya granny nanti akan cenderung lebih kotak daripada yang dikerjakan memutar searah seperti ini. Saya rasa itu saja yang mau saya share ke teman-teman kali ini. Sampai jumpa di tutorial dan tips merajut berikutnya.